yang memastikan akan memilih calon yang di-endorse oleh Jokowi itu hanya 18,1%. Coba kita bandingkan dengan yang memastikan tidak akan memilih calon yang didukung atau yang di-endorse oleh Jokowi, 32,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa atau kita semua selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya pemimpin yang benar-benar pemimpin yang pro rakyat, dari mulut sampai ke hatinya, dari hasil pesta demokrasi 2024 mendatang. Sahabat BN, kalau kita perhatikan, tidak dapat kita pungkiri bahwa Anies Baswedan memang sulit dibantah kalau dikatakan bahwa dia semakin hari semakin mendapatkan dukungan dari rakyat. Dukungan dari rakyat kepada Anies Baswedan tampaknya semakin hari semakin mendekati tahun 2024 semakin tidak terbendung. Setidaknya ini dapat kita lihat dari berbagai hasil jajak pendapat yang beredar di tengah-tengah publik, atau juga dapat dilihat ini dari kunjungan tokoh-tokoh kita yang sekarang ini telah muncul ke permukaan sebagai baca pres. Kita dapat melihat perbandingannya dari kecenderungan rakyat menyambutnya di tempat-tempat para baca pres itu melakukan kunjungan di seluruh antero Republik ini. Kita dapat melihat ketika Anies Baswedan berkunjung ke suatu tempat, bagaimana antusias rakyat menyambutnya. Ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke suatu tempat, bagaimana pula antusias rakyat menyambutnya. Ketika Prabowo Subianto berkunjung ke suatu tempat, bagaimana pula antusias rakyat menyambutnya. Ini tentu fakta yang tidak dapat kita pungkiri, yang mungkin bisa dikatakan melebihi fakta dari jajak pendapat berupa hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei dan juga hasil polling yang dilakukan channel-channel YouTube. Sahabat BN, kalau kita lihat objektivitas jajak pendapat antara survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei dengan
polling yang dilakukan channel-channel YouTube ada plus minusnya masing-masing. Kalau yang dilakukan lembaga-lembaga survei, dia menanyakan kepada responden. Sedangkan polling yang dilakukan channel-channel YouTube, dia menanyakan kepada pemirsa. Dan baik responden maupun pemirsa ini adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau dikatakan polling peserta pemberi suara dalam polling channel YouTube adalah pemirsa yang penyuka channel YouTube tersebut, survei-survei yang diadakan oleh lembaga survei bisa jadi juga orang yang penyuka lembaga survei tersebut. Rakyat yang menjawab pertanyaan satu lembaga survei, jelas dia berpikir lembaga survei ini kemana kecenderungannya. Jelas itu. Apalagi kalau survei yang didatangi langsung. Orang yang disurvei itu rata-rata tentu punya pendidikan. Rata-rata. Orang punya pendidikan sudah barang tentu dia bisa membedakan antara kecenderungan netralitas antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya. Demikian juga orang yang menjawab pertanyaan satu polling channel YouTube tentu juga rata-rata orang yang berpendidikan. Setidaknya SD ke atas, pandai tulis baca. Ketika dia menjawab pertanyaan yang ada di polling channel YouTube itu, tentu dia juga bisa membedakan ini channel YouTube ini bagaimana netralitasnya, kemana kecenderungannya. Jadi nyaris berimbang objektivitasnya. Nyaris berimbang objektifnya. Pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Dengan demikian, kalau kita lihat elektabilitas seorang tokoh, seorang bakal calon presiden yang dilakukan oleh lembaga survei dengan yang dilakukan oleh channel YouTube, sama-sama bisa dipercaya dan mungkin juga sama-sama kurang bisa dipercaya. Sahabat BN, beranjak dari sini menarik agaknya kalau kita lihat selama ini bahwa pada umumnya kalau kita lihat
hasil polling channel-channel YouTube pada umumnya itu kemenangannya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan rata-rata kemenangannya sangat mencolok di atas 70%. Rata-ratanya nih. Katakanlah hasil polling channel YouTube Karni Ilyas Club, Refli Harun Channel, dan yang lain. Lembaga-lembaga survei rata-rata menempatkan Anies Baswedan pada nomor 3. Yang ganti-gantian nomor 1, nomor 2 biasanya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Tapi yang Anies pada umumnya berada pada nomor 3. Nomor 4 dan nomor 5 jarang dia. Nomor 3. Seakan-akan nomor 3 itu adalah nomor kesayangan Anies Baswedan. Terlepas dari itu, ada yang menarik dari hasil survei nasional Litbang Kompas terbaru atau baru-baru ini. Hasil Litbang Kompas ini mencoba melihat dari berbagai sisi. Satu sisi yang paling menarik di sini, ketika hasil survei Litbang Kompas mendapatkan data bahwa hampir separuh responden yang ditanya oleh lembaga survei Litbang Kompas mengatakan bahwa mereka ragu-ragu akan menuruti pilihan yang di-endorse Jokowi. Berapa jumlahnya? 47,9%. Sangat-sangat signifikan. Dan yang mengejutkan lagi, ada 32,6% dari responden yang ditanya oleh lembaga survei Litbang Kompas yang menyatakan bahwa mereka pasti tidak akan memilih calon presiden yang di-endorse atau yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Bayangkan, 32,6%. Sedangkan yang memastikan akan memilih calon presiden yang di-endorse oleh Presiden Jokowi, yang didukung oleh Presiden Jokowi, hanya 18,1%. Jika kita coba menganalisa data ini, terutama kalau kita perhatikan yang memastikan akan memilih calon yang di-endorse oleh Jokowi itu hanya 18,1%. Coba kita bandingkan dengan yang memastikan tidak akan memilih calon yang didukung atau yang di-endorse oleh Jokowi, 32,6%. Kita tahu sekarang ini publik melihat kecenderungan Jokowi adalah dukungannya kepada Prabowo Subianto. Tetapi bagaimanapun tidak bisa dielakkan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan, Jokowi masih dinilai sekaligus juga mendukung atau mengendorse Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Karena dua bakal calon presiden ini telah menyatakan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Siapa yang telah berkomitmen tidak akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi yang berada pada posisi pembawa perubahan? Anies Baswedan. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan
yang sudah pasti menyatakan tidak akan memilih bakal calon yang di-endorse, yang didukung, atau yang menjadi pihak dari Presiden Jokowi, yang 32% ini tidak mungkin dia akan memilih dua bakal calon ini. Karena dua-duanya adalah calon yang disenangi oleh Jokowi. Kenapa dikatakan disenangi Jokowi? Karena dua calon ini telah berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Sudah menentu kalau demikian yang 32,6% ini akan menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Analisa apapun yang dilakukan tetap akan ke sana larinya. Bagaimana dengan yang 47,9%? Yang ragu-ragu ini, kalau kita perhatikan, berat sekali kecenderungannya akan memilih Anies Baswedan. Kenapa demikian? Kita tahu, seperti kita singgung tadi, yang menanya ini adalah lembaga survei Litbang Kompas. Kita sudah dapat di sini agak sedikit memetakan bahwa responden ini tahu bahwa yang menanya mereka adalah lembaga survei dari Litbang Kompas. Kalau saja mereka menjawab pertanyaan dari lembaga survei Litbang Kompas, ragu-ragu untuk menentukan pilihannya untuk menuruti apa yang di-endorse oleh Joko Widodo, sangat besar kemungkinan ini akan menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Analisa apapun yang kita lakukan, jelas di sana letaknya. Jadi suara yang 15,3%, sisa dari suara yang 32% dari suara yang ragu-ragu 47,9% tadi, itulah nanti yang mungkin yang sebagian akan pergi ke Anies, sebagian akan pergi ke Prabowo, sebagian akan pergi ke Ganjar Pranowo. Membaca data ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang dilakukan oleh Bupati Banyumas ketika dia mendapat jawaban dari pertanyaannya tentang siapa presiden yang diinginkan oleh 3 orang mahasiswa baru yang heboh baru lalu, di mana ketiga-tiganya anak muda ini, mahasiswa ini menjawab pilihan mereka adalah Anies Baswedan. Sedangkan yang menanyakan ini sudah mereka ketahui bahwa bupati yang menanya mereka ini adalah kader PDIP. Ada 5 mahasiswa yang dipanggil ke depan, 3 yang mereka tanya, ketiga-tiganya menjawab Anies Baswedan pilihannya. Yang 2 lagi mendukung itu karena mereka tidak lagi ditanya oleh Pak Bupati. Ini faktanya. Dengan demikian sahabat, sekarang ini dapat kita simpulkan bahwa Anies Baswedan semakin tampak benar-benar diharapkan oleh rakyat Republik Indonesia sebagai pembawa perubahan dari hasil Pilpres 2024 mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa